Selamat datang di model pembelajaran jaringan komputer berbasis multimedia. Pertemuan 1. Prinsip dasar jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang dihubungkan satu dengan yang lainnya melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data dan informasi, program-program, penggunaan bersama perangkat keras seperti printer, hard disk, dan lain sebagainya. Awalnya networking atau jaringan komputer adalah sambungan komputer ke komputer dalam bentuk topologi bus. Manfaat yang didapat dalam membangun jaringan komputer adalah 1. Sharing resource 2. Media komunikasi 3. Integrasi data 4. Keamanan data 5. Sumber daya lebih efisien dan informasi terkini. Sambungan jaringan komputer di PC ditemukan oleh Dr. Robert M. Metcalfe pada tahun 1976 yang diberi nama Ethernet. Komponen jaringan. Suatu jaringan tersusun dari beberapa elemen dasar yang meliputi komponen hardware dan software, yaitu 1. Komponen hardware meliputi personal komputer, network interface card, kabel, dan topologi jaringan. 2. Komponen software meliputi sistem operasi jaringan, network adapter driver, dan protokol jaringan. Agar suatu komputer dapat berkomunikasi dengan komputer lain, kedua komputer tersebut membutuhkan kesepakatan tentang tata cara berkomunikasi. Tata cara atau aturan komunikasi ini yang disebut dengan protokol. Protokol mendefinisikan apa yang dikomunikasikan, bagaimana cara berkomunikasi, dan kapan terjadinya komunikasi. Ada 3 protokol yang saat ini dikenal di jaringan komputer, yaitu 1. NetBIOS Extended User Interface menggunakan aturan penamaan dengan 16 karakter, di mana 15 karakter untuk nama dan 1 karakter untuk tipe dari entity. NetBIOS Extended User Interface tidak memiliki kemampuan routing, sehingga jaringan dengan NetBIOS Extended User Interface bersifat lokal, atau tidak bisa menghubungkan dua jaringan. 2. Internet or Sequence Packet Exchange merupakan pengembangan dari NetBIOS Extended User Interface dengan penambahan kemampuan routing dan remote console. 3. Transmission Control or Internet Protocol menggunakan aturan penamaan dengan beberapa angka numerik yang dipisahkan dengan titik. TCP/IP merupakan protokol jaringan yang paling banyak digunakan, karena didorong dari kenyataan bahwa internet menggunakan protokol TCP/IP. Bagaimana jaringan komputer bekerja? Perhatikanlah gambar berikut. Area jaringan komputer ditentukan berdasarkan jarak jangkauan dan kebutuhan peralatan yang digunakan seperti repeater, bridge, router, atau gateway. 1. Jaringan komputer lokal. 2. Jaringan komputer metropolitan. 3. Jaringan komputer skala luas. Berikut ini merupakan contoh dari gambar lokal area network. Perhatikanlah gambar berikut. Gambar berikut ini merupakan contoh gambar dari wide area network. Topologi jaringan. Topologi adalah susunan geometri beberapa komputer terminal dan sistem kabelnya pada suatu jaringan komputer. Penentuan topologi jaringan akan berpengaruh pada 1. Tipe peralatan jaringan yang dibutuhkan. 2. Kemampuan peralatan. 3. Pertumbuhan jaringan. 4. Penanganan manajemen jaringan. Bentuk topologi dapat dilihat secara fisik, yaitu dengan melihat bentuk pengkabelan yang digunakan, maupun secara logika, yaitu dengan melihat bagaimana aliran data melalui topologi jaringan tersebut. Komponen pembentuk jaringan komputer. Ethernet
Kartu jaringan digunakan untuk menghubung PC satu dengan yang lainnya. Beberapa motherboard yang dijual di pasaran saat ini sudah dilengkapi dengan kartu jaringan ini. Kabel. Jaringan Ethernet bus menggunakan kabel RJ58 atau Thin Net koaksial, RJ8 atau Thick Net, disebut juga yellow kabel. ARC-Net juga menggunakan kabel RJ58 tetapi menggunakan sebuah konsentrator. Saat ini RSI sudah sangat jarang dipakai. Kabel jaringan yang paling banyak dipakai adalah UTP atau pasangan kabel berpilin tanpa pelindung. Untuk pemakaian luar gedung digunakan Shielded Twisted Pair atau STP. Hub. Untuk menyambung komputer, biasanya menggunakan hub. Hub bekerja dengan metode broadcast, sehingga semua port yang ada akan dikirim sinyalnya. Collision. Dengan metode broadcast, sering terjadi tabrakan atau domain collision, yang akhirnya akan memperlambat akses jaringan. Selain lambat, karena terjadinya domain collision, hub juga akan membagi bandwidth keseluruhan dalam jumlah port. Radio atau wireless LAN kebanyakan menggunakan metode hub, jadi kecepatannya akan berkurang kalau penggunanya bertambah. Dan juga kalau satu terminal hang, akan menyebabkan yang lain juga bisa hang. Switch. Untuk mengatasi domain collision dan penurunan kecepatan kerja dalam satu jaringan komputer, maka digunakan switch. Switch bekerja dengan metode mengakses tabel MAC address atau alamat fisik kartu jaringan. Jadi kalau sinyal berasal dari port satu ke port lainnya, tidak akan di-broadcast ke port yang tidak dituju. Bridge. Untuk mengurangi terjadinya domain collision, maka digunakan bridge agar jumlah komputernya menjadi berkurang. Seperti pada gambar berikut. Penggunaan bridge masih menyebabkan terjadinya domain collision di masing-masing grup. Dan juga akan terjadi broadcast collision karena akan terjadi penukaran data dari satu grup ke grup lainnya. Selain itu, bridge akan meneruskan semua protokol yang ada. Router. Untuk menghindari terjadinya broadcast collision dan saling meneruskan protokol, maka digunakan router. Dengan router, protokol yang dilewatkan hanya TCP/IP saja. Router juga untuk mengarahkan IP address dari satu jaringan ke jaringan lain. Perhatikanlah gambar berikut.